Haleluya! Selamat berjumpa kembali Sobat di Apostel. Saya harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas sebuah video viral dan memberikan tanggapan atau reaksi terhadap video tersebut. Mari saksikan terlebih dulu sekilas tentang isi video tersebut. Baru kemudian kita akan bahas. Selamat Seorang pria menyaksikan. mendapatkan perlakuan tak mengenakan saat hendak salat di masjid karena memakai masker. Jemaah tersebut diusir oleh pengurus masjid yang kemudian terekam video dan tersebar di media sosial. Diketahui, kejadian itu terjadi di Masjid Al-Amanah, Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video terlihat pria bermasker tengah duduk di masjid hendak menunaikan salat. Namun tak terduga pria itu tiba-tiba diusir sejumlah orang yang diduga pengurus masjid tersebut. Diduga pengurus masjid bersama orang lainnya berpakaian kuning dan hitam meminta pria itu melepaskan maskernya saat berada di masjid tersebut. Pada video berdurasi 2 menit 20 detik itu, pengurus masjid menyebut aturan di masjid ini tidak boleh memakai masker. Alasannya karena tindakannya itu untuk membedakan antara masjid dan pasar. Namun pria bermasker enggan membuka penutup hidung dan mulutnya. Ia menjawab bahwa masjid merupakan tempat umum dan memakai masker adalah upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pria bermasker mengatakan mengikuti aturan pemerintah. Namun pengurus masjid tetap mengusirnya. Pengurus masjid menyebut ulama mempunyai aturan lebih tinggi daripada pemerintah. Sobat sekalian, video viral tersebut memberi judul yang bagus ya. Judulnya berbunyi demikian. Apakah aturan ulama lebih tinggi dari aturan pemerintah? Judul yang luar biasa. Bagaimana menurut saudara? Silakan beri komen di bawah video ini ya. Dan sebelum lebih jauh tentunya mari juga beri like dan kemudian mohon di-subscribe ya sobat sekalian supaya saya lebih semangat lagi berkarya. Baik, sobat sekalian, menurut saya oknum ini adalah korban-korban faham radikalisme yang selama ini sudah mengakar di Indonesia. Terutama sejak masuknya Partai Hizbut Tahrir atau HTI tahun 1980-an ke Indonesia. Dan juga dengan gerakan Muslimin Brotherhood yang dikenal dengan nama Ikhwanul Muslimin yang sudah membuat dirinya sekarang ini jadi partai politik di Indonesia. Silakan cari sendiri ya. Gerakan radikalisme ini mengupayakan agar Indonesia ini dipimpin oleh ulama. Jadi ulama yang lebih tinggi dari presiden. Supaya lebih jelas kita bisa lihat contohnya di Iran. Iran itu juga punya presiden, tapi yang lebih tinggi adalah Khomeini. Kira-kira demikian. Gerakan ini mau mencoba membuat sistem teokrasi, artinya pemerintahan Tuhan di bumi ini, yaitu melalui negara. Jadi Tuhan yang tertinggi. Tuhan siapa nih? Ya ulama gitulah maksudnya kira-kira. Jadi tidak dapat dipungkiri setiap tokoh gerakan muslim untuk menggulingkan suatu negara tidak lepas dari tokoh-tokoh ulama atau peran para ulama. Tokoh ulama inilah yang telah mendoktrin para pengikutnya atau umatnya di rumah-rumah ibadah dan pengajian-pengajian. Kemungkinan besar salah satu yang ada di video ini sehingga berpikir demikian. Menurut ajaran mereka, tentu negara yang tidak berdasar syariah adalah kafir dan harus diganti. Itulah sebabnya orang-orang yang terkena paham radikalisme ini anti pemerintah. Yaitu kita lihat sekarang nih, banyak yang anti pemerintah Indonesia saat ini. Jadi tujuan akhir mereka adalah berdirinya negara khilafah. Menurut mereka jawaban semua masalah negara Indonesia ini adalah khilafah. Masalah ekonomi ada dengan khilafah. Masalah kemiskinan dengan khilafah. Masalah sosial dengan khilafah. Tenaga kerja dengan khilafah. Semua. Tetapi menurut saya mereka lupa melihat. Ada tidak negara-negara yang berdasarkan syariah bisa mengalahkan negara barat yang maju? Belum ada kayaknya contohnya ya. Mereka tidak menggali lebih dalam. Kan mereka mengunggulkan nih, wah di Timur Tengah, Arab Saudi negara kaya.
mereka tidak menggali lebih dalam bahwa kekayaan negara di Timur Tengah bukan karena mereka menganut syariah. Jadi negara-negara di Timur Tengah menjadi kaya sebagian itu bukan karena mereka menganut syariah, tetapi karena mereka punya minyak bumi yang banyak dan gas alam yang berlimpah. Mereka menjadi negara kaya ini baru puluhan tahun ini aja, mungkin 50-an tahun atau 60-an tahun begitu. Mulai dari 1900-an lah, begitu ditemukannya minyak bumi di sana oleh orang-orang bule juga itu. Jadi tidak heran contoh di video viral tadi bahwa ada oknum pengurus masjid yang anti peraturan pemerintah melarang orang pakai masker untuk sholat. Nah, itu kemungkinan sudah kena virus radikalisme. Bagaimana dengan orang Kristen? Ah, ini dia intinya, sobat sekalian. Mari kita lihat lebih dalam. Sesuai dengan pengajaran Tuhan di Alkitab. Yang pertama, coba kita lihat di perjanjian lama nih ya. Di perjanjian lama. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi bangsa Israel dulu dibuang, dijajah oleh bangsa-bangsa Asur, Babilonia. Jadi mereka sebagian tuh ditawan, jadi tawanan. Perintah Tuhan apa lewat Nabi Yeremia? Diusahakan kesejahteraan kota di mana dia dibuang. Berdoa untuk kota itu, tidak disuruh kudeta loh bro and sis. Di perjanjian baru, Matius 22 ayat 21. Ini Yesus yang ngomong. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ceritanya waktu itu ada orang yang mencobai Tuhan Yesus tentang kepada siapakah kita harus membayar pajak untuk menjerat Yesus. Ah, ini dia. Ini bukan jawaban filosofis, tapi ini adalah memang perintah Tuhan. Bahwa apa yang perlu diberikan kepada kaisar, itu lambang negara waktu itu bangsa Israel dijajah Roma, yang tertingginya ada pimpin tertingginya disebut kaisar. Berikanlah kepada kaisar. Tidak ada perintah Yesus untuk melawan pemerintah. Dipertegas oleh Paulus dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Begini bunyinya, tiap-tiap orang harus takluk tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jelas sekali nih, kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Sebab itu dari Tuhan, kalau kita lawan pemerintah yang ada, kita melawan Tuhan. Di teks-teks yang lain dibilang, berdoalah juga untuk pemerintah. Kalau pemerintahnya jahat, kita disuruh berdoa. Tidak ada perintah untuk kudeta. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen tidak ada perintah untuk mengkudeta pemerintah yang ada, ya kan? Orang Kristen tidak pernah datang ke suatu negara nih. Kita pergi ke suatu negara, kerja di sana, kuliah di sana, ambil ilmu di sana. Dan kemudian kita karena itu negaranya bukan negara yang berdasarkan firman Tuhan. Dan kemudian kita merencanakan mengganti dasar negara tersebut menjadi dasar negara Alkitab. Tidak pernah ada rencana kudeta orang Kristen di Timur Tengah, bro and sis. Tidak ada perintah Tuhan demikian. Tidak ada perintah Tuhan untuk mengkudeta negara Indonesia ini menjadi negara Kristen. Tidak ada. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab bagi kita, khususnya perjanjian baru, kita disuruh untuk memberitakan kabar baik itu amanat agung, amanat, mandat terbesar buat everyone, setiap kita. Jika bisa sedapat mungkin banyak orang diselamatkan, menerima Yesus sebagai juru selamat dan kemudian diajar jadi murid Yesus Kristus. Itu saja. Kita tuh lebih mengarah hal-hal rohani, spiritual, kehidupan kekal. Di bumi ini, soal urusan negara, Yesus tidak terlalu fokus pada itu. Makanya murid-murid dulu, ini pelajaran teologi nih, dulu murid-murid itu sempat kecewa dengan Yesus karena mereka berharap Yesus itu adalah jadi Mesias yang segambaran mereka dulu yang pernah ditanamkan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bahwa Mesias itu adalah menjadi kayak pahlawan tuh.
untuk mengalahkan penjajah-penjajah waktu itu. Jadi mereka bayangan mereka, wah Yesus ini punya mukjizat, bahkan mengalahkan penjajah nih. Dia akan jadi raja pemimpin di bumi ini. Mengalahkan semua musuh-musuh orang Israel. Tapi nyatanya Yesus mati, disalib. Yesus lemah lembut. Tidak cocok jadi pahlawan yang begitu kekar dan seterusnya. Mereka kecewa. Karena memang Yesus bukan untuk memulihkan Israel secara fisik. Oleh karena itu, bro and sis, mari kita doakan Indonesia dan juga oknum-oknum yang sudah terpapar virus radikalisme supaya mereka melihat terang Kristus Yesus. Kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Bukan hanya untuk berdoa saja. Usahakan. Lu harus sukses, bro and sis. Lu harus kembangkan potensimu sedemikian rupa. Sekolahlah yang tinggi. Pakai hikmat dari Tuhan. Berdoa minta visi apa. Kau mau jadi kerja di bidang apa. Usahamu apa. Jadilah entrepreneur. Supaya Indonesia lebih maju sebanyak entrepreneur. Nah itulah namanya usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan kita menjadi berkat bagi Indonesia ini. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.